Wankawan TV1. Pria paling trendy di kota ini adalah satu-satunya yang memiliki troli kayu bertenaga angin yang memiliki kecepatan tertinggi 70 mil per jam dan rem pada tapak setrika. Matahari bersinar cerah hari ini, sehingga sang adik harus memakai kacamata hitam. Hari ini anginnya sangat ringan, mendaki tanjakan landai 30 derajat sedikit enggan tapi cukup membuatnya percaya diri. Yang lain perlu membawa 4 roti kukus sendiri sejauh 100 km. Bahkan ketika menanjak, dibutuhkan beberapa adik laki-laki untuk mengikuti dan mendukung. Setelah setiap pengiriman, adik laki-laki akan dengan hati-hati membersihkan mobil dengan air mineral yang mahal, semir harian. Rak sepanjang 2 meter adalah jaminan pendapatan. Sistem start 1 tombol dan lubang kunci pada roda kemudi dirancang secara presisi dengan waterproofing level 3. Roda kayu menjaga pusat gravitasi dalam keseimbangan dinamis. Ini adalah kota yang terkenal dengan gerobak kayu di Kongo, dan patung-patung yang didirikan di taman kota semakin menunjukkan bobotnya di hati orang-orang. Sebagai senjata pebisnis, sang adik sangat memperhatikan perawatan kendaraan. Hari ini, dia pergi ke bengkel 4S untuk perawatan rutin, teknisi dengan hati-hati memeriksa bodi mobil. Kemudian putar sepeda terbalik dan lakukan penyelarasan 2 roda, roda belakang agak tidak sejajar dan perlu diperbaiki. Adik laki-laki itu mengangkat ban kayu dan berkata bahwa selama roda berputar cukup cepat, pria malang itu tidak dapat mengikutinya. Dan segera kedua roda itu diposisikan. Adiknya mengacungkan jempol dan terus memuji, stroller kayunya bagus. Memiliki sepeda 28 inci di Burundi, negara tetangga Kongo, bahkan lebih sulit dipercaya. Para pengendara sepeda yang baru saja turun sudah tidak sabar untuk mencuci sepedanya. Flawless adalah persyaratan minimum mereka untuk alat produksi. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengenal seseorang kecuali Anda berdiri di posisinya dan berpikir dari sudut pandangnya. Tetapi banyak dari mereka bahkan tidak memiliki sepasang sepatu, dan mereka sudah berhutang untuk menjadi pemilik mobil. Terlepas dari kesamaan mereka yang jelas, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah jiwa mereka. Jiwa adik kecil ini bisa terbang 60 mil. Apakah Anda memiliki kesan tentang gambar ini? Setelah foto ini tidak bisa ditayangkan, foto itu pun menjadi kenangan merah jambu yang tak terhapuskan di hati anak muda Burundi. Bocah kecil bersandal pink ini juga menjadi idola semua orang. Di bawah pengaruh sang idola, orang-orang muda yang bercita-cita tinggi di Burundi bekerja dengan rajin untuk membangun dengan kedua kaki mereka sendiri. Bukan lagi mimpi, selalu bergesekan dengan mobil orang lain juga bukan solusi. Malu ditertawakan tanpa mobil, tapi tidak mungkin, ini seperti batuk, tidak bisa disembunyikan. Burundi, dengan populasinya yang besar dan luas daratan yang kecil, terletak di Afrika Tengah dan merupakan salah satu negara paling kurang berkembang di dunia. 1 dari 3 orang menganggur dan harapan hidup rata-rata hanya 49 tahun. Hari ini, mari ikuti lensa kamera ke Bujumbura, ibu kota Burundi, untuk memahami mengapa sepeda bisa menjadi proksi produktivitas. Banyak orang hanya membutuhkan $0,3 untuk menjalani seluruh masa kecil mereka. Anak-anak tanpa payung tidak akan lari karena hujan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendinginkan diri. Pakaian hanya bisa digantung di rak kawat dan hanya 7,6% orang terkaya di negeri ini yang bisa menikmati listrik. Eksekutif baru dapat menggunakan ponsel terbaru, tetapi mereka seringkali harus khawatir tentang pengisian daya. Bunga tumbuh dengan cara yang berbeda. Tutup botol anggur melatih kecerdasan seperti catur, dan plastik kosong seperti bola sepak kebugaran. Mereka yang tidak makan cukup nutrisi bisa turun ke sungai untuk menangkap beberapa ikan kecil. Seperti kebanyakan orang di dunia, orang-orang memiliki gairah untuk sepak bola. Meskipun negara ini sering tampil di berita olahraga, negara ini tidak pernah berpartisipasi di Piala Dunia. 70% pendapatan Burundi berasal dari pertanian. Reporter itu secara acak masuk ke keluarga petani lokal biasa. Seluruh keluarga yang terdiri dari 10 orang tinggal di rumah yang luasnya kurang dari 10 meter persegi ini. Ruangan itu berasap sehitam dapur, tanah yang lembab adalah spray mereka, dan peralatan makan di keranjang bambu adalah barang yang relatif berharga. Dibandingkan dengan produsen, keuntungan produk pertanian di bidang sirkulasi jauh lebih signifikan. Kakak tertua membuka restoran cepat saji di area servis, dan dia hanya fokus membuat ubi goreng. Dengan kinerja biaya yang ekstrim, telah menjadi pilihan pertama bagi pengendara sepeda selatan ke utara. Tetapi orang-orang dengan uang lebih sering memesan nasi goreng dengan kacang. Pria kecil ini hanya menghasilkan $1 sehari, dan dia harus menghabiskan $0,50 untuk makanan setiap hari.
Tentu saja, jika Anda punya uang, Anda tidak perlu menolak daging sate yang dibawa ke mulut Anda. Hanya ada satu produsen gula dan semen, dan tidak ada sistem industri yang layak yang membuat supermarket menjadi surga bagi orang kaya. 1 kilogram gula putih setara dengan $4. Orang kaya suka menggunakan taktik kerumunan untuk membangun rumah, jadi tenaga kerja sangat murah. Anda bahkan dapat membangun rumah sambil membangun batu bata. Selain itu, kerja keras setiap hari menyebabkan banyak orang pingsan, terkadang harus berhenti bekerja karena kelaparan. Banyak orang bisa saling menjaga, tapioka adalah makanan utama mereka. Itu juga menjadi beban bagi banyak orang. Dua bersaudara ini bekerja 12 jam sehari, penghasilan bulanan hanya sekitar $10. Hanya 32% penduduk yang tamat sekolah dasar. Anak-anak hanya bisa pergi ke sekolah setengah hari sehari, karena mereka punya waktu setengah hari untuk berjalan kaki ke sekolah. Ini bukan tanah yang dilupakan oleh Tuhan, dan Danau Tanganyika memberi mereka banyak makanan. Kakak reporter bermaksud pergi ke danau untuk melihat, namun perahu mulai masuk ke air lagi. Masih ingatkah kamu dengan angka 3 yang diberikan oleh Tuhan? Semuanya terjadi secara kebetulan, tetapi hasilnya seperti takdir. One Kawan TV 1